kuncinya agar kita berhasil di dalam budidaya tanaman cabai dan bagaimana cara merawat tanaman cabai. Yang pertama adalah halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Piti. Nah, pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, di dalam budidaya tanaman cabai rawit, kita sebagai petani cabai khususnya harus benar-benar merawat tanaman itu agar mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tentunya kita harus paham terlebih dahulu cara pengolahan lahan, cara perawatan tanaman itu sendiri. Kalau ini dilakukan, otomatis kita akan mendapatkan sesuai dengan harapan kita, yaitu tanaman sehat, subur, dan menghasilkan buah yang cukup banyak. Nah, ini yang menjadi kendala di lapangan sebenarnya kawan-kawan. Kita tidak pungkir, walaupun banyak yang menanam cabai, khususnya bagi para petani pemula, sering namanya mengalami kegagalan. Nah, begitu kita mengalami kegagalan, kita menjadi stres, pusing, akhirnya berhenti menanam cabai. Itu yang terjadi. Kita tidak pungkir masalah seperti ini kawan-kawan. Nah, bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini agar kita tidak gagal di dalam budidaya tanaman cabai? Ini sangat penting sekali. Walaupun kita sudah memberikan nutrisi seperti sudah melakukan penyempraian atau perawatan dengan teknik-teknik yang benar, atau memberikan artinya nutrisi yang tepat guna dan tepat sasaran, tetapi kok tanaman kita masih rusak, atau dalam arti kata tanaman kita masih terserang penyakit pada, apa sih penyebabnya sehingga terjadi seperti ini? Nah, ini sangat penting, ini sangat harus kita pahami kawan-kawan. Kalau kita paham tentang hal ini, otomatis kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, kuncinya agar kita bisa berhasil, ini ingat kawan-kawan, kuncinya agar kita berhasil di dalam budidaya tanaman cabai dan bagaimana cara merawat tanaman cabai, yang pertama adalah pondasinya. Ingat, pondasinya harus kita perbaiki. Jadi kalau pondasi kita perbaiki, kita rawat dengan benar, pondasinya artinya seperti ini. Sebelum menanam cabai, otomatis kita akan melakukan pengolahan lahan. Nah, di dalam pengolahan lahan inilah sebenarnya sumber penyakit itu akan timbul di fase generatif atau fase pembuahan itu sendiri kawan-kawan. Kalau kita mengolah lahannya dengan benar dan memberikan unsur hara atau nutrisi yang tepat pada tanaman yang akan kita tanam nanti, pasti menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya memberikan berdasarkan keinginan kita tanpa mempertimbangkan efek baik dan buruknya ke depan, maka bisa menyebabkan kegagalan. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita, yaitu tanaman sehat dan berbuah lebat? Yang pertama, seperti yang saya katakan, pondasinya. Nah, kita harus paham unsur hara apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Nutrisi apa yang harus kita berikan, perawatan apa yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita tahu. Nah, di dalam memberikan nutrisi,
khususnya setelah kita mengolah lahan, tentunya kita perhitungkan bedengan itu lebarnya seberapa, selokannya lebarnya seberapa, apa-apa saja yang diberikan di dalam bedengan. Nah, kalau kita berbicara masalah ini pasti petani sudah paham. Tetapi kita harus lebih teliti, lebih belajar lagi kawan-kawan, agar tidak terjadi namanya kesalahan yang fatal yang mengakibatkan penyakit kita di fase generatif mengalami namanya serangan patek yang merajalela. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan kawan-kawan. Nah, khususnya kita berbagi pengalaman kawan-kawan di sini, bukan saya bermaksud, sekali lagi maaf, bukan saya bermaksud menggurui kawan-kawan semua, tetapi saya di sini hanya berbagi pengalaman. Inilah yang saya lakukan selama budidaya tanaman cabai, sehingga tanaman cabai saya untuk sekarang ini semoga kedepannya juga terus berlanjut sehingga menghasilkan buah yang sangat lebat, bebas dari hama penyakit, walaupun saya menanam cabai di lahan bekas. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya tidak pernah namanya memberikan di dalam budidaya tanaman cabai khususnya yang namanya unsur atau pupuk ZA ataupun NPK kawan-kawan. Mengapa? Saya merupakan nanam cabai di dataran tinggi nih kawan-kawan, hampir ketinggian 1000 meter. Kalau kita berikan nutrisi yang NPK, ZA dan lain sebagainya, apalagi urea, itu pertumbuhan cabainya akan cepat sekali, akan sangat-sangat subur. Tetapi di balik kesuburan itu, penyakit sudah mengintai kawan-kawan. Seperti itu yang terjadi dari pengalaman saya. Makanya saya menanam cabai sekarang ini hanya menggunakan kapur dolomit dan kandungan fosfat. Nah, kita memakai yang murah fosfatnya itu kawan-kawan, Vertipos. Kalau ada SP36 itu lebih bagus lagi, tapi harganya lebih mahal. Kita petani kecil kawan-kawan. Hanya itu saja yang saya berikan. Kemudian setelah kita melakukan pengolahan lahan seperti itu, memberikan kapur dolomit dan Vertipos, ini merupakan pondasi dasarnya. Kita tutup mulsa, kita diamkan selama hampir 10 hari, bahkan kadang-kadang sampai 20 hari sambil menunggu bibit besar. Itu yang saya lakukan biasanya. Nah, setelah itu, kalau di lahan bekas, ini catatan kawan-kawan. Kalau di lahan bekas, yang saya lakukan adalah sebelum melakukan penanaman itu, kita melakukan pengocoran dengan fungisida dan insektisida pada setiap lubang tanam kawan-kawan. Nah, setelah melakukan pengocoran itu, kita biarkan selama 7 hari sampai kawan-kawan. Nah, setelah 7 harinya baru kita melakukan pemberian pupuk kocor lagi, atau dalam arti kata kita sterilkan lagi lahan itu dengan menggunakan bahan bakteri Trichoderma, asam humat dan silika karbon. Itu yang biasa saya lakukan untuk sekarang ini. Sehingga tanaman cabai walaupun tanpa pupuk kandang kawan-kawan, bisa kawan-kawan lihat hasilnya cukup maksimal, cukup memuaskan, bebas dari hama penyakit. Karena kita tahu dari pengalaman sebelumnya saya juga menggunakan pupuk kandang yang begitu banyak pada tanaman cabai. Tapi apa yang terjadi ke depannya kawan-kawan? Tanaman sering namanya terkena penyakit layu fusarium, anthranoxa, bercak daun, bahkan busuk ranting. Itu yang terjadi kawan-kawan. Tetapi sekarang setelah saya menerapkan sistem-sistem yang sangat sederhana dan mengeluarkan modal yang sangat minim, bahkan menanam cabai di lahan bekas, hasilnya sangat memuaskan kawan-kawan. Ini makanya saya katakan pondasi itu sangat penting dalam budidaya tanaman cabai. Kita jangan mengejar namanya tanaman cabai itu subur, tapi yang kita kejar adalah tanaman itu sehat. Itu yang sangat penting. Makanya untuk itu saya selalu memberikan, setelah melakukan sterilisasi lahan, 5 hari berikutnya saya sering sampaikan dalam video-video sebelumnya kawan-kawan, saya selalu memberikan namanya asam amino. Nah, seperti ini. Dan juga dioplos dengan fosfat cair, seperti ini. Ini sangat penting sekali kawan-kawan. Hanya ini yang kita berikan. Bahkan melakukan pengocoran pada setiap lubang tanam pun saya tidak menggunakan NPK 1616 kawan-kawan. Karena catatan ini, ingat kawan-kawan, karena di tempat saya dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut, jadi udaranya sangat lembab. Jika saya menggunakan NPK, yaitu kandungannya 1616, ini sangat tinggi sekali. Ada kandungan nitrogennya yang tinggi juga 16. Jadi tanamannya tumbuh subur, tetapi seperti tadi saya sampaikan, penyakit sudah mengintainya kawan-kawan. Seperti itu biasanya yang terjadi dari pengalaman saya. Makanya walaupun di ketinggian 1000 meter dan kelembaban sangat tinggi di tempat saya ini, tanaman tetap sehat. Itu rahasianya sebenarnya kawan-kawan di dalam budidaya tanaman cabai dari pengalaman saya kawan-kawan. Dan saya juga sering melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron pada setiap lubang tanam. Itu saya dilakukan di fase generatif dan dilakukan
interval 2 minggu sekali, dan juga melakukan penyeperian dengan fosfat, kalium, dan boron. Merek yang kita gunakan Kalinet, kawan-kawan. Itu kalau masalah fungisida itu saya biasa menggunakan Cabriotop dioplos dengan bahan aktif mankoset. Juga sering saya mengoplos dengan bahan yang lain seperti kandungan bahan aktif metalaksil seperti ini. Kita melakukan penyeperian fungisida itu rollingan biasanya, kawan-kawan. Nah, juga dan sekarang ini kita juga akan melakukan penyeperian sebenarnya, kawan-kawan, dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Nah, kita mereknya di sini adalah Anti Blast ini, kawan-kawan, namanya. Seperti ini. Ini kandungan tembaga hidroksidanya adalah 78%. Ini ada tambahan 1 SPT. Tetapi kalau kita menggunakan kandungan bahan aktif tembaga hidroksida, ini sebenarnya tidak bisa dicampur dengan bahan lain apapun, kawan-kawan. Kalau kita campur itu efek daripada ini tidak akan berfungsi dengan maksimal. Itu biasanya. Seperti bukan hanya ini mereknya tembaga hidroksida sebenarnya, kawan-kawan. Ada Kopsip 77, ada Kuproxat dan lain sebagainya, kawan-kawan. Banyak sebenarnya. Nah, itu yang harus kita pahami sebenarnya, kawan-kawan. Seperti tadi, ingat, untuk mencapai keberhasilan di dalam budidaya tanam cabai adalah pondasinya, kawan-kawan. Ingat, pondasinya kita perbaiki. Kalau pondasinya bagus, otomatis nanti di fase generatif tanaman bisa menjadi sehat. Dan ingat sekali lagi, jangan mengejar tanaman cabai itu subur, tetapi kejarlah tanaman cabai itu sehat. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang akan melakukan penyeperian, kawan-kawan. Kita pakai ini hanya 3 sendok ini aja, kawan-kawan, karena tanpa campuran apapun. 1, 2, 3. Ini tangki ukuran 14 liter ini.